Halo guys, selamat pagi. Kita akan mulai dengan pelacakan berita pasar global, analis pasar oleh Om Pau. Dunia pasar keuangan kembali memanas dan memasuki fase yang sangat sensitif. Sejumlah pernyataan politik dan eskalasi geopolitik mulai mempengaruhi arah aset global dari dolar Amerika Serikat, emas hingga minyak mentah. Oke, investor dan trader perlu membaca dinamika ini dengan jernih, bukan sekedar mengikuti noise atau bisingnya pasar, apalagi tetangga sebelah. Yes. Oke, fokus kalian semua ya. Jadi ini pos pertama beritanya, tekanan politik terhadap Bank Sentral Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memberikan tekanan terbuka kepada The Fed, dan ternyata dia lagi membujuk pasar dengan setengah mati. memaksa The Fed untuk pangkas suku bunga, gitu ceritanya ya. Dalam komentarnya kepada media, Trump menyatakan bahwa ketua The Fed Jerome Powell harusnya segera mengambil langkah potong suku bunga untuk mendorong ekonomi. Ya, salah. Bagi pasar global, pesan ini sangat jelas. Jika tekanan politik terhadap bank sentral semakin kuat, maka independensi kebijakan moneter menjadi satu pertanyaan. Investor biasanya langsung merespon kondisi ini dengan melemahkan posisi terhadap dolar Amerika Serikat, sell US dollar, dan mengalihkan ke aset safe haven, yaitu emas. Aset yang paling diuntungkan dari kondisi ini adalah emas, karena tidak pastian terhadap kebijakan moneter selalu meningkatkan permintaan terhadap aset lindung nilai. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini bearish untuk US dollar dan bullish untuk gold atau XAUUSD. Gitu ya guys. Dan berita kedua dari Timur Tengah yang sedang tegang dan lonjakan harga energi. Pernyataan keras datang dari Mojtaba Khamenei yang tidak menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang negosiasi untuk Amerika Serikat dan Israel. Setelah berbagai peristiwa yang dianggap sebagai pengkhianatan dalam sejarah hubungan politik terhadap negara manapun oleh mereka. Jadi Khamenei mengingatkan dunia untuk kembali sadar bahwa segala konflik di dunia ini merekalah penyebabnya, dan kami sudah tidak pernah dan tidak akan mau lagi percaya atas ucapan mereka. Jadi ia juga menegaskan kepada dunia bahwa selama bulan Ramadan Iran tidak akan membuka dialog dengan setan. Yes. Tidak dengan pihak yang dianggap sebagai musuh. Dan konflik hanya akan berhenti jika Iran sendiri yang menilai waktunya sudah tepat. Jadi jangan ngatur-ngatur ya. Kalian yang mulai, kalian pula yang mengakhiri. Yang paling menggetarkan pasar energi adalah pernyataan strategis ini, di mana Selat Hormuz akan tetap kami tutup, tapi untuk musuh. Gila kan? Asik kan? Indonesia, ya alhamdulillah masih ada Yusuf Kala nih. Dan Selat Hormuz sendirilah adalah jalur paling vital untuk pasokan minyak global. Karena tiap hari 7 juta barrel tiap hari ya. Nggak heran kalau langsung bereaksi keras pasar minyak, harga minyak langsung melonjak tajam setelah muncul laporan ada kapal tanker yang diserang. Ya wajar lah. Dan minyak WTI dibuka dengan gap yang besar. Minyak Brent berhasil menembus $100 per barrel, sejarah hampir 4 tahun terakhir nggak pernah naik. Jadi kesimpulannya bullish kuat untuk minyak mentah. Dan yang ketiga, berita langkah darurat energi dari Washington. Di tengah lonjakan harga minyak, pemerintah Donald Trump juga mempertimbangkan langkah darurat dengan menangguhkan sementara Jones Act. Apa itu Jones Act? Jones Act adalah undang-undang yang selama ini puluhan tahun mengatur bahwa pengiriman barang antar pelabuhan di Amerika harus menggunakan kapal yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan Amerika. Wah, monopoli benar dia ya. Jika aturan ini ditangguhkan, maka ya pasti fleksibilitas akan tercipta, distribusi energi domestik dapat menjadi lebih fleksibel, pasokan minyak dalam negeri bisa meningkat dengan cepat, tekanan harga energi dapat agak-agak santai dikit mereda. Tapi bagi pasar global komoditas oil, kebijakan seperti ini justru menunjukkan tingginya tingkat kekhawatiran pemerintahan Trump terhadap stabilitas harga energi. Kampus nggak dia tuh. Jadi kesimpulan pasarnya begini. Bullish tetap mendukung untuk minyak mentah, dan kesimpulan strategis untuk trader dan investor. Saat ini pasar global sedang dipengaruhi oleh 3 kekuatan besar sekaligus. Pertama, tekanan politik terhadap kebijakan moneter Amerika.
Kedua, eskalasi geopolitik Timur Tengah. Ketiga, intervensi kebijakan energi dari Washington. Implikasinya terhadap aset emas cenderung menguat karena meningkatnya ketidakpastian global. Minyak mentah berpotensi terus naik selama ketegangan di Selat Hormuz berlangsung. Dan dolar Amerika Serikat menghadapi tekanan jika pasar mulai meragukan independensi kebijakan suku bunga. Pesan kepada para traders, aku, kamu, kalian semua. Pasar ini nggak membutuhkan propaganda. Pasar membutuhkan kejujuran dalam membaca realitas. Trader dan investor sejati tidak hidup dari ilusi. Mereka hidup dari disiplin dan membaca fakta, memahami risiko, dan bertindak berdasarkan data. Di pasar global yang keras ini hanya ada dua jenis pelaku ya. Mereka yang membaca kenyataannya dan mereka yang ditelan oleh kenyataan. Ya salah. Jadi pilihan selalu ada di tangan kita, aku, dan kalian semua. Selamat pagi, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nggak usah kepo, trading forex itu segampang belanja online. Tinggal pilih produknya, eksekusi, selesai. Gampang kan? Tradingnya mulai dari 0,01 lot dan bisa dapat rewards. Di MAFX Trading Forex semudah itu.